Datang, Ren, sini lu yang lu. Rabu malam 15 Januari 2025, Glodok Plaza dilanda kebakaran hebat. Api yang berkobar seakan membelah gelapnya langit Taman Sari, Jakarta Barat. Ratusan personel pemadam kebakaran bergegas merapat ke lokasi kejadian. Mereka membawa serta puluhan unit mobil pemadam beserta segenap perlengkapan pendukung tugas. Sederet kendala tersaji di depan mata. Asap tebal yang mengepung menghalangi pandangan. Sedangkan dalam situasi genting serupa itu, petugas dituntut taktis bertindak, mulai dari menjinakkan api hingga pencarian korban. Saya awal datang ketika A+ di TKP, kita langsung buat strategi sama komandan saya, Komandan Rescue Sudin Jakarta Barat, menelusuri dari lantai 9, lantai 8, lantai 3, lantai 5, 6, 7. Yang terbakar itu lantai 4 di sisi Glodok Plazanya, lantai 5, terus lantai 8, lantai 9, dan rooftop. Saat Reno Saputra dan rekan sejawat berjibaku menelusuri lantai 8 Glodok Plaza yang terbakar itu, mereka kemudian menemukan sesuatu yang diyakini sebagai jasad korban. Sebelum menyimpulkan temuan yang sudah teramat sulit dikenali itu sebagai jasad korban, ada prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan lebih lanjut. Ketika saya menelusuri lantai 8 bersama tim, lalu ketika kita sedang penyisiran menggunakan nozzle, karena situasi di dalam itu masih berasap, masih banyak bara-bara yang menyala, kita sambil padamkan, terus kita fokus di titik-titik yang masih ada apinya, dan sekaligus pencarian korban. Ketemulah itu korban, dan saya pikir ini korban atau rangka-rangka besi, saya pikir kayak begitu. Saya pastiin, saya congkel-congkel, ini memayat. Akhirnya saya nggak berani memutuskan tuh, saya ajak senior saya tuh. Senior saya ajak, saya kasih lihat, "Bang, ini mayat kayaknya, Bang." "Oh iya, mayat nih." "Udah, lapor komandan." Dua itu di sampingnya dua lagi, itu yang nemuin tim kita juga, tapi yang pagi-pagi itu tinggal tulang belulang aja sih, tulang spinal yang kita temukan itu di satu titik banyak tulang spinal, kan tulang belakang tuh banyak, itu kita nemuin ada 7 biji, berarti itu pasti korban gitu. Penyebab kondisi korban sulit dikenali lantaran kebakaran hebat yang terjadi berlangsung cukup lama. Belum lagi ada bagian bangunan di lantai 9 yang runtuh ke bawah. Reruntuhan itu diduga kuat ikut menimpa sejumlah korban di lantai 8. Rata-rata ya hingga yang kelima itu sudah tulang belulang ya. Mungkin karena lamanya panas dan lamanya kebakaran, dan bangunan lantai 9 itu mungkin runtuh ya, jadi mungkin hancur gitu. Reno yang beberapa kali berjibaku dalam insiden kebakaran hebat hingga menelan korban jiwa menuturkan pengalamannya melacak keberadaan korban.
Jam terbanglah yang mengasah keterampilan Reno menunaikan tugasnya, termasuk dalam musibah kebakaran di Glodok Plaza itu. Kita biasanya kalau nyari korban kebakaran pasti kita cium bau daging panggang lah, bau anyir. Itu kita fokuskan berarti ada korban. Baunya beda gitu. Tapi kalau sekarang ini nih udah sulit gitu karena memang udah tulang belulang, sudah mungkin ya sudah kerubuhan juga, jadi tulang juga bisa hancur, jadi udah nggak kecium baunya. Itu yang paling sulit, malah sampai saat ini sulit. Pemadam kebakaran Glodok Plaza secara penuh baru dinyatakan tuntas pada Jumat petang 17 Januari 2025 atau hampir 2 hari dari mulainya insiden. Mengiringi pemadaman penuh itu, laporan masuk menyebut 12 pengunjung dikabarkan menjadi korban jiwa kebakaran Glodok Plaza. Sedangkan dari laporan orang hilang dijumpai 14 laporan masuk dari pihak keluarga. Sebagai catatan, jauh sebelum insiden mematikan itu terjadi, pihak berwenang pernah mengingatkan pengelola Glodok Plaza perihal persyaratan keselamatan kebakaran. Kebakaran hebat pertengahan Januari itu pun seakan menyampaikan pesan sejauh mana peringatan tersebut diindahkan. Parah,